Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Kali ini saya mau berbagi resep membuat pesanan risol untuk 40 biji. Ini setengah kilo jadi 51 biji. Langsung aja kita mulai. Pertama kita akan membuat kulitnya dulu. Siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu. Saya memakai tepung terigu curah. (50 gram tepung tapioka, 1 saset lada bubuk, 1 saset kaldu bubuk. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan 1 butir telur. Masukkan 1300 ml air. Ini kita tuang secara bertahap sambil kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu bergerindil. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aduk-aduk sampai semua adonan tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya kita bisa tuang untuk sisa airnya, lalu kita aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita akan saring adonan supaya tidak ada yang bergerindil dan hasil dari kulit lumpia nantinya bisa mulus. Terakhir tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur merata. Adonan ini akan kita diamkan selama 1 jam. Sambil kita menunggu adonan, kita akan membuat isiannya. Siapkan 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih, kita iris-iris saja. Bisa banget untuk di blender atau dicoper. Kemudian setelah minyak panas, kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putih. Tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan 250 gram wortel dan juga 250 gram kentang yang sudah diiris dadu kecil. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Saatnya seasoning, kita masukkan 1 saset kaldu bubuk, 1 saset lada bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, 1,5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semua bumbu dan bahan tercampur merata. Kemudian kita tambahkan sekitar 100 ml air. Kita akan biarkan sampai wortel dan kentangnya empuk. Setelah wortel dan kentang empuk, kita akan tambahkan 1 saset kental manis. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan 50 gram daun bawang dan juga daun seledri yang sudah kita cincang. Kemudian kita aduk-aduk. Kita tes rasa dulu sebelum kita beri pengental. Ini menurut saya sudah pas. Selanjutnya kita beri 2 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air. Kita aduk rata lalu kita masukkan ke adonan isian. Kita aduk-aduk sampai matang atau sampai mengental. Setelah mengental, kita bisa matikan api.
Selanjutnya kita pindahkan untuk isian ke piring. Selanjutnya kita akan kembali ke adonan kulit. Kita aduk-aduk untuk adonan kulitnya sebelum kita cetak. Panaskan teflon, kemudian setelah teflon panas, kita olesi sedikit minyak yang kita taruh di tisu. Kemudian kita aduk-aduk dulu adonan sebelum kita tuang. Ambil 3/4 sendok sayur, kemudian kita tuang adonan ke teflon, lalu kita putar. Selanjutnya kita akan biarkan kulit ini sampai mengelupas dengan sendirinya. Setelah mengelupas, kita bisa angkat dan taruh di wadah atau di piring. Selanjutnya kita akan tuang adonan berikutnya. Kita aduk-aduk dulu sebelum kita mengambil adonan. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Sambil kita mencetak kulit, kita akan melipat. Ambil 1 sendok makan, ini enggak penuh karena ini versi 1000-an. Jadi isinya setengah sendok makan lebih sedikit. Ambil kulit, lalu kita beri isian. Kemudian kita lipat bagian kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan gulung ke depan. Lakukan hal yang sama sampai semua selesai. Untuk satu isian ini pas banget, jadi 51 biji. Untuk kulitnya jadi 51 lembar, dan ini untuk isiannya tidak tersisa sama sekali. Satu resep ini menghasilkan 51 biji risol. Untuk isiannya pas banget, tidak tersisa sama sekali. Kita bisa lihat. Selanjutnya kita akan menyiapkan untuk pencelupnya. 175 gram tepung terigu, beri sedikit garam, lalu tambahkan 400 ml air, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk konsistensi adonan sedikit agak kental. Selanjutnya kita akan siapkan wadah, alasi wadah dengan kertas nasi karena ini untuk besok sore. Risol ini tidak saya goreng dulu, tetapi saya akan masukkan ke kulkas di chiller, bukan untuk di freezer ya. Jadi supaya tidak lengket dan menempel pada wadah. Selanjutnya kita masukkan adonan ke tepung basah, kemudian kita balurkan ke tepung panir. Kemudian kita bisa simpan untuk di wadahnya. Lakukan hal yang sama sampai semua selesai. Setelah layer pertama selesai, sebelum kita tumpuk, kita beri plastik dulu. Ini jaga-jaga supaya risolnya tidak saling menempel, karena ini kita mau pakai untuk besok sore, tidak langsung kita goreng. Kita bisa lakukan penepungan sampai selesai. Untuk pencelupnya sisa sedikit, sementara 300 tepung panir hanya sisa segini, tidak ada 50 gram. Kemudian sebelum kita tutup, bagian paling atas kita beri kertas nasi dulu supaya embunnya tidak langsung menetes ke risol. Kemudian ini siap kita simpan di kulkas. Ini adalah salah satu tips saya saat mengerjakan orderan yang banyak, tapi saya tidak ada teman, dan ini aman untuk kita goreng besok meskipun kita hanya taruh di kulkas. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum.